Anak-anak, mari kita belajar tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat yang dapat memudahkan kita melakukan usaha dengan mengubah besar atau arah gaya. Contoh pesawat sederhana, pengukit atau tuas, katrol, bidang miring, dan gear. Tuas atau pengukit ada 3 jenis. Tuas jenis pertama, titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa atau gaya. Contoh tuas jenis pertama, pengungkit, pemotong kuku, papan jungkat-jungkit, dan lain sebagainya. Tuas jenis kedua, titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa atau gaya. Contoh tuas jenis kedua, gerobak beroda 1, pemotong kertas, pembuka tutup botol, dan lain sebagainya. Tuas jenis ketiga, titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Contoh tuas jenis ketiga, penjepit roti, pengeruk sungai, catut atau pecabut jenggot, dan lain sebagainya. Secara matematis, ketiga tuas dapat dirumuskan W sama dengan W dikalikan LB sama dengan F dikalikan LK, di mana W adalah berat beban satuan Newton. W bisa dicari dari M dikalikan G. M adalah massa, G adalah percepatan gravitasi. LB adalah lengan beban, yaitu jarak dari titik tumpu sampai di titik beban. F adalah gaya, satuan Newton. F disebut juga kuasa. LK ini adalah jarak dari titik tumpu sampai di titik kuasa atau gaya. Untuk mencari keuntungan mekanis atau KM, LK per LB atau lengan kuasa dibagi lengan beban bisa juga dicari dari W per F atau berat beban dibagi dengan gaya atau kuasa. Contoh soal, sebuah pengukit dengan perbandingan lengan beban dan lengan kuasa 2:5 digunakan untuk mengangkat beban 2.800 Newton. Hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut, keuntungan mekanis pengukit. Diketahui lengan beban 2, lengan kuasa 5, berat beban 2.800 Newton. Yang ditanya adalah kuasa atau F dan keuntungan mekanis. Di sini kita menggunakan rumus KM sama dengan LK per LB atau W per F. Untuk mencari KM yang sudah diketahui adalah LK yaitu 5, LB 2. Sehingga 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Di sini untuk KM, keuntungan mekanis tidak bersatuan. Nah, dari rumus keuntungan mekanis adalah W per F sama dengan LK per LB, didapatkan rumus LK dikalikan F sama dengan LB dikalikan W. Sehingga LK-nya 5, F sama dengan LB-nya 2, W-nya 2.800. Sehingga 5F sama dengan 5.600. Maka F sama dengan 5.600 dibagi 5 sama dengan 1.120 Newton. Untuk soal berikut, soal nomor 1 dan 2, silakan kalian kerjakan sebagai tugas. Katrol. Katrol di sini ada 3 jenis. Ini adalah katrol tetap. Ini adalah katrol tunggal bergerak. Ini adalah katrol ganda atau sistem katrol. Sistem katrol ini terdiri dari beberapa katrol yang digabungkan. Nah, untuk katrol tetap, di sini katrol tetap diperhatikan bahwa titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Jadi jarak AB sama dengan jarak AC.
Maka di sini untuk mencari keuntungan mekanisnya itu adalah LK, jadi lengan kuasa AC dibagi dengan lengan beban. Lengan bebannya ini adalah AB. Sehingga karena sama panjangnya, AC sama dengan AB, maka besar keuntungan mekanis untuk katrol tetap adalah 1. Untuk katrol tetap, itu tidak memperbesar gaya. Berapa berat bebannya, demikian berapa besar beban, gayanya juga sama. Misalkan berat bebannya 100 Newton, gaya yang diperlukan juga 100 Newton. Katrol tunggal bergerak. Untuk katrol tunggal bergerak, letak titik tumpunya di sini. Sehingga jarak dari B sampai C itu adalah lengan beban, jarak dari A sampai C itu adalah lengan kuasa. Sehingga lengan bebannya adalah setengah daripada lengan kuasa untuk panjangnya. Atau panjang daripada lengan kuasa sama dengan 2 kali panjang lengan beban. Sehingga untuk keuntungan mekanis daripada katrol tunggal bergerak adalah 2. Nah, katrol ini lebih mudah menaikkan beban karena kuasa yang diperlukan atau gaya yang diperlukan adalah setengah dari berat bebannya. Untuk sistem katrol itu terdiri dari beberapa katrol yang digabungkan. Untuk keuntungan mekanisnya itu dihitung daripada jumlah talinya. Di sini jumlah talinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi untuk katrol, sistem katrol ini keuntungan mekanisnya sama dengan 4. Contoh soal. Nah, pada soal ini diberikan contoh katrol tunggal bergerak karena titik tumpunya itu berada di pinggir atau di samping. Nah, di sini diketahui berat bebannya itu adalah 18.000 Newton. Kemudian yang dihitung adalah keuntungan mekanis dan gaya minimal. Nah, di sini karena diketahui untuk katrol tunggal bergerak keuntungan mekanisnya sama dengan 2, jadi langsung saja kita bisa menuliskan keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Maka untuk mencari F-nya atau gayanya, jadi langsung 2 sama dengan W per F. Jadi F sama dengan W per 2. Jadi 18.000 dibagi 2 sama dengan 9.000 Newton. Nah, untuk soal 1 dan 2 di sini untuk katrol, silakan kalian kerjakan sebagai tugas. Bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana berupa permukaan miring yang penampangnya berbentuk segitiga. Nah, di sini diperhatikan yang tegak lurus ini adalah tinggi daripada bidang miring, kemudian S ini adalah panjang bidang miring. Nah, untuk mencari keuntungan mekanisnya, berat beban dibagi dengan kuasa atau gaya, atau panjang bidang miring dibagi dengan ketinggian. Jadi bisa dirumuskan Km sama dengan W per F atau S per H. Alat yang bekerja sesuai bidang miring adalah skrup, kemudian ada pisau, ada tangga. Contoh soal. Di sini pada soal ini berat beban adalah 5.000 Newton dinaikkan setinggi 10 meter dengan panjang papan 20 meter. Tentukanlah keuntungan mekanis dan gaya minimum yang diperlukan. Nah, di sini diketahui H sama dengan 10 meter, S 20 meter, W berat bebannya 5.000 Newton. Sehingga untuk mencari keuntungan mekanisnya, S per H, yaitu 20 dibagi 10, sama dengan 2. Nah, dari keuntungan mekanis yang didapatkan, bisa dicari cari F-nya, yaitu W per F. Jadi 2 sama dengan 5.000 per F. Maka F-nya adalah 5.000 per 2.
yaitu 2.500 Newton. Nah, untuk soal berikutnya, kalian kerjakan sebagai tugas. Nah, untuk pesawat sederhana yang terakhir adalah roda gigi atau gear. Roda gigi ini adalah sepasang roda bergigi, jadi ada dua, saling bersambungan, dapat digunakan untuk menambah atau mengurangi gaya. Roda gigi yang lebih besar, di sini yang lebih besar, memberikan gaya yang lebih besar sehingga kuasa yang diperlukan lebih kecil. Tetapi ini harus dibayar dengan kecepatan putar yang lebih lambat. Sebaliknya, roda gigi yang kecil memberikan kecepatan putar yang lebih cepat. Tetapi ini memberikan gaya yang lebih kecil, sehingga harus dibayar dengan kuasa yang lebih besar. Nah, anak-anak, untuk kalian lebih memahami materi pesawat sederhana, silakan kalian pelajari kembali dengan baik. Selamat belajar.